Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 2024 dari kelas F Fakultas Telematika Ilmu Energi dan Teknik Informatika. Dari Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lengkap isi proposal UAS mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK yang berfokus pada dua hal utama, yaitu perancangan ruang kerja fisik yang ergonomis serta perancangan antarmuka aplikasi digital yang ergonomis dan ramah pengguna. Pembahasan ini akan mencakup latar belakang, rancangan dan ruang kerja, desain antarmuka, aplikasi, prinsip-prinsip ergonomi yang ditetapkan, kelebihan rancangan, serta penutup berupa kesimpulan. Nah, untuk latar belakang dan pentingnya ergonomi dalam IMK. Di era modern saat ini, interaksi manusia dan komputer sudah menjadi aktivitas sehari-hari, terutama dalam pekerjaan administrasi, layanan, dan operasional digital. Ah. Namun seringkali perancangan sistem hanya berfokus pada fungsionalitas dan mengabaikan kenyamanan pengguna. Ergonomi ini hadir sebagai ilmu yang menjembatani antara manusia dengan alat kerjanya, termasuk ruang kerja fisik dan perangkat digital. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan nyaman, sehingga meningkatkan performa serta mengurangi risiko gangguan kesehatan. Dalam rancangan saya ini, layout ruang kerja dibuat dengan mempertimbangkan fungsi, efisiensi, dan kenyamanan. Ruangan ini memiliki ukuran 5 meter kali 4 meter yang digunakan oleh 4 orang staf layanan pelanggan. Masing-masing staf memiliki kerja individual yang menghadap ke dinding agar fokus kerja terjaga, memiliki tinggi 70 cm dan digunakan bersama kursi ergonomis yang bisa disesuaikan, dilengkapi sandaran punggung dan tangan. Dan untuk jarak antar meja itu dibuat minimal 1,2 meter agar sirkulasi tetap lancar dan staf tidak saling mengganggu. Monitor diletakkan sejajar dengan garis pandang lurus pengguna dengan jarak sekitar 50-70 cm dari mata. Letak keyboard dan mouse juga sudah sejajar dan tidak membuat tangan terangkat atau membungkuk. Selain itu, ruangan ini juga dilengkapi dengan jendela dan untuk pencahayaan yang alami, serta lampu LED putih juga yang tidak menyilaukan. Ventilasi silang dan pendingin ruangan ini membantu menjaga sirkulasi udara dan suhu nyaman. Nah, untuk desain layout ini menerapkan prinsip-prinsip ergonomi antara lain seperti postur netral. Meja dan kursi itu disesuaikan agar punggung tetap tegak dan kaki menapak lantai. 2. Jangkauan nyaman. Alat kerja seperti telepon, berkas, atau monitor berada dalam jangkauan tangan. Dan yang ketiga itu pencahayaan seimbang, mengurangi silau dan ketegangan mata. Dan keempat itu ventilasi dan suhu ruang, menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan. Nah, yang terakhir itu minim gangguan suara, menghindari kebisingan yang mengganggu fokus kerja. Dengan penerapan ini, produktivitas kerja dapat meningkat, dan keluhan seperti nyeri punggung, mata lelah, dan stres kerja bisa ditekan. Selanjutnya itu saya sudah merancang sebuah aplikasi layanan pelanggan yang digunakan oleh staf yang berada di ruangan tersebut. Aplikasi ini digunakan untuk mencatat tiket keluhan, memantau status layanan, dan mengatur prioritas pekerjaan. Desain antarmuka ini dibuat dengan prinsip minimalis, fokus pada keterbacaan, dan kemudian interaksi. Interaksi dengan pengguna. Nah, desain ini memiliki prinsip anomali, fokus keterbacaan dan kemudian interaksi, warna latar yang netral dan yang putih hitam, maksudnya putih abu muda digunakan untuk kenyamanan visual. Tombol-tombol ini dibuat mencolok agar dapat mudah diakses dengan teks yang jelas dan ukuran font minimal 12. Setiap aksi dari pengguna itu mendapatkan umpan balik. Misalnya kayak pop-up notifikasi ketika tiket berhasil dikirim atau error saat data belum lengkap. Selain itu, aplikasi ini menyediakan mode terang dan gelap, serta navigasi juga sederhananya hanya dengan 3 hingga atau 4 tombol utama lah ya. Nah, untuk yang sisi ergonomi antarmuka ini, aplikasi ini menerapkan prinsip seperti konsistensi desain, seperti warna, bentuk tombol, dan tata letak tidak berubah-berubah. Kemudian navigasi, penggunaan tidak perlu berpikir panjang untuk mencari fitur. Yang ketiga itu minim beban kognitif, tampilan tidak terlalu padat sehingga pengguna tidak merasa lelah mental. Umpan balik langsung, pengguna merasa sistemnya responsif dan akurat. Dan yang terakhir itu pengendalian oleh pengguna.
Setiap kesalahan itu bisa dibatalkan atau diperbaiki. Nah, semua ini bertujuan untuk mengurangi kelelahan mata dan stres saat penggunaan sistem dalam jangka panjang. Nah, untuk DNA layout itu, DNA-nya telah kita rancang dengan mengacu pada prinsip IMK, ergonomi ruang kerja. Maksudnya setiap elemen ruang, mulai dari arah pandang, jarak antar meja hingga pencahayaan itu dirancang untuk menunjang kesehatan dan produktivitas. Dan untuk aplikasinya itu, antarmuka digital ini mengikuti prinsip ergonomi visual dan interaksi. Interface tidak hanya terlihat menarik, tapi juga responsif, intuitif, dan nyaman digunakan dalam durasi kerja panjang. Nah, dari keseluruhan pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ergonomi sangat penting dalam mendesain ruang kerja dan sistem digital. Desain yang baik tidak hanya memperhatikan aspek fungsional, tetapi juga kenyamanan dan keamanan pengguna. Pada proposal ini, denah ruang kerja itu dirancang agar mencegah penggangguan fisik, meningkatkan fokus kerja, dan menjaga sirkulasi udara serta cahaya. Sementara dari sisi aplikasi, antarmuka ini dibuat intuitif, jelas, dan responsif agar pengguna dapat bekerja cepat tanpa mengalami kelelahan visual atau mental. Penerapan dua pendekatan ini, ergonomi fisik dan digital, menunjukkan bahwa interaksi manusia dan komputer itu tidak boleh dipisahkan dari aspek kemanusiaan. IMK bukan hanya tentang sistem canggih, tetapi juga dapat tentang bagaimana manusia merasa nyaman, aman, dan mampu bekerja secara optimal. Melalui proyek ini, diharapkan perancang sistem di masa depan nanti semakin sadar bahwa pentingnya menciptakan ruang dan sistem yang human-centered. Karena sejatinya teknologi harus menyesuaikan manusia, bukan sebaliknya. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Rahmat Ramadan. Semoga proposal ini bisa menjadi referensi dari inspirasi dalam pengembangan sistem yang lebih manusiawi dan ergonomis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.